Selamat siang, jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan TPI-TPI yang ada. Saya berdoa supaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan memiliki kehausan untuk belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Unity. Kita akan belajar bagaimana cara membangun kesatuan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempraktekkan kesatuan, kerukunan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 22. Alkitab berkata seperti ini: supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, saudara, di dalam ayat ini mendeskripsikan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus akan menghadapi penyaliban. Pada waktu itu Yesus sedang dalam masa-masa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam puncak misinya, yaitu menebus dosa manusia di atas kayu salib. Beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Jadi Yesus kumpulkan rasul-rasul, kemudian Tuhan Yesus mendoakan mereka. Nah, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Apa pokok terpenting yang didoakan oleh Yesus supaya hal itu diberikan kepada murid-muridnya? Apakah Tuhan Yesus mendoakan supaya murid-muridnya dipenuhi kuasa? Apakah Tuhan Yesus mendoakan supaya murid-muridnya diberkati? Ternyata, saudara, yang Yesus lakukan, yang Yesus doakan sebelum dia mati di kayu salib, dia kumpulkan murid-muridnya, dan yang Yesus lakukan, Yesus doakan, pokok doa terpenting itu adalah Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Hal ini tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 22. Ada pengulangan dua kali di dalam doa Yesus, jadikan mereka satu, sama seperti Engkau dan Aku adalah satu. Jadikan mereka satu, jadikan mereka satu. Nah, saudara, Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka mengalami kesatuan. Nah, menariknya, sebelum Yesus mendoakan murid-murid, ternyata beberapa hari yang lampau, murid-murid ini mereka bertengkar, saudara, mempertengkarkan tentang jabatan. Para murid bertengkar dengan memperebutkan siapa yang kedudukannya lebih tinggi pada waktu itu. Sampai-sampai mereka bertengkar. Semua mengklaim, aku yang paling tinggi jabatannya, aku rasul yang tertua, aku rasul yang tertinggi jabatannya. Mereka bertengkar. Kalau ada ayat yang mengatakan mereka mempertengkarkan siapa yang kedudukannya lebih tinggi, berarti dari situ hubungan para murid sudah mulai terpecah-pecah. Ketika Yesus melihat bahwa para rasul mulai bersitegang, mulai berselisih, mulai terpecah-pecah karena masing-masing menganggap diri mereka yang layak memiliki kedudukan yang tinggi sebagai murid Yesus. Yang dilakukan Yesus beberapa hari kemudian adalah mengumpulkan mereka dan mendoakan mereka. Nah, saudara, ini merupakan teknik dari Tuhan Yesus untuk memulai mewujudkan yang namanya unity atau kesatuan. Semua dimulai dari doa. Kalau kita rindu di rumah tangga kita ada kesatuan, ada kerukunan, maka mulailah dari sekarang doakan itu, saudara. Saya perhatikan kalau saya melayani dimanapun saya melayani dan meminta kepada setiap jemaat yang saya temui ada pokok doa apa yang ingin saya doakan.
Kebanyakan pokok doa yang mereka minta doakan adalah tentang kesehatan, tentang berkat, pekerjaan. Sangat jarang sekali saya mendengar ada jemaat yang berdoa, doakan supaya kesatuan di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami terus ada. Nah saudara, banyak anak-anak Tuhan sering lupa untuk mendoakan tentang kesatuan. Menariknya ketika Tuhan Yesus mau disalib, di doa yang terakhir selama dia hidup, yang dia doakan adalah kesatuan para murid. Artinya saudara, kesatuan merupakan isu yang penting yang harus kita cari jalan keluarnya supaya kita hidup dalam kesatuan. Karena itu gak heran ketika Yesus mau disalib, dia sempatkan waktu, dia kumpulin muridnya, dia doakan supaya mereka tidak tercerai-berai, supaya mereka tidak bertikai terus, dan mereka tetap bersatu. Bagi Yesus, kesatuan dalam sebuah komunitas sangat penting. Karena itu mari kita belajar mewujudkan kesatuan di dalam komunitas kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari doa terlebih dahulu. Saya rindu setiap jemaat berdoa tentang kesatuan di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam komunitas pekerjaan kita, di dalam komunitas pelayanan kita, di dalam komunitas gereja kita. Sehingga dengan adanya kesatuan, di situ ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Saudara nggak bisa beli di sebuah toko, saya mau beli damai sejahtera. Tidak ada. Saya mau beli kerukunan, nggak ada yang jual. Tapi damai sejahtera, kerukunan bisa kita miliki kalau kita mewujudkan yang namanya unity. Karena itu mari di dalam hidup kita mulai wujudkan persatuan dengan berdoa. Doakan kesatuan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani aktivitas saudara.